bisa serius di-share. Bang, saya dikasih rumah. Serius? Jadi ini rumah atas nama Bang Firdaus diserahin ke saya. Ya paling harganya 350 jutaan. Bang Firdaus itu keturunan Sultan Sultan. Bima. Itu kan kekayaan alam ada di Bima sana. Firdaus Oyowobo seperti menjadi musuh bersama oleh netizen. Tak heran jika banyak netizen yang mengejek mantan kuasa hukum Rasman Arif Nasution itu. Itu tampak pada kolom komentar pada saat Firdaus mengunggah foto dan video di media sosial pribadinya. Dari banyaknya orang yang nyinyir dan sinis pada Firdaus, ada satu orang yang membela Firdaus, terutama terkait pernyataan Firdaus yang mengaku keturunan Sultan Bima dan memiliki aset melimpah seperti gunung dan tanah seluas 5.000 hektar. Dan kemarin Firdaus bertemu dengan pembelanya yang diketahui bernama Ibu Ida yang merupakan warga Bima yang kini merantau di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Firdaus menepati janjinya, yakni memberikan rumah pada Bu Ida. Rumah seluas 300 meter yang ditaksir seharga 300 juta itu diberikan Firdaus pada Ibu Ida. Maka, seperti inilah momen penyerahan dokumen surat rumah yang diberikan Firdaus untuk Ibu Ida. Saya minta kepada masyarakat Bima, Dompu, untuk mencari ibu ini yang bernama Ibu Ida ya. Nggak tahu dia Bimanya Bima mana. Mohon suruh hubungi saya segera, saya kasih rumah seharga ratusan juta. 1 unit rumah untuk ibu ini. Mohon ya, karena ibu ini benar-benar natural bicaranya. Ya, benar-benar jujur. Ya. Jadi saya berterima kasih pada ibu ini dan tolong suruh hubungi saya, langsung saya kasih rumah cash senilai ratusan juta. Terima kasih. Ini Bang bisa serius di-share. Bang, saya dikasih rumah. Serius? Rumah yang lumayan lah itu, hanya saja karena udah 2,5 tahun terlantar, jadi ada perbaikan sedikit-sedikit. KTP saya untuk ngurus rumah yang di Cilengsi. Cilengsi. Ya. Ini KTP-nya untuk urus balik nama atas nama beliau ya, tapi punya balik nama surat AJB ya, AJB atau PPJB dari developer ke beliau. Karena saya kan dikasihnya oleh developer. Nomornya. Aku belum nanti Saya bisa. dikasihnya sama developer dan tetap developer yang memberikan surat ke beliau, bukan saya. Itu yang saya dapatnya dari perjanjian jasa hukum klien Saya foto, saya kirim ke WA-nya. Ayo foto aja. Jadi ini rumah atas nama Bang Firdaus diserahin ke saya. Tinggal balik nama. Ya. Tinggal balik nama. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Lumayan lah, ya paling harganya 350 jutaan. Inilah orang waras yang sesungguhnya yang melihat permasalahan itu secara komprehensif gitu. Jadi artinya, oh ini bagus ibu ini. Dan tolong carikan beliau. Saya mau kasih rumah. Kaget kan tim saya, kasih rumah katanya. Enak banget cuma status begitu statement begitu kasih rumah aja. Ya, tolong cari. Saya mau kasih rumah. Dicari kan sama tim saya kan, diteleponin orang-orang Bima gitu, nggak ada yang kenal. Ternyata memang ibu ini memang bergaulnya nggak sama orang Bima gitu loh. Jadi beliau ini suaminya orang Sunda gitu. Ya begitulah kondisi kepribadian beliau gitu, emang orangnya kita begini, bukannya orang yang barbar kayak gitu, bukan. Ibu Ida yang merupakan orang Bima asli mengaku sudah lama mengenal Firdaus, baik dari pemberitaan media maupun pembicaraan orang-orang di Bima. Menurutnya, Firdaus merupakan orang penting yang mempunyai kedudukan sosial cukup tinggi di kampung halamannya, yakni anak cucu keturunan Sultan Bima. Kemunculan Firdaus sebenarnya bukan kali pertama. 3 tahun yang lalu, Firdaus sempat viral usai tampil ke publik dengan menjadi kuasa hukum para dukun yang saat itu sedang berkonflik dengan pesulap merah. Kalau kampungnya kan satu kampung sama saya di Kecamatan Sape ya. Saya kan Wawo dan Sape. Kalau dari Wawo ke Sape itu kan, Wawo ke Sape kan setengah jam ya ke bawah ya. Turun ke bawah itu 1 jam ya.
nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Jadi kalau saya dari Jakarta itu dari kampungnya Bang Firdaus dulu baru ke rumah saya. Jadi saya tuh ngelewatin Rumahnya kampung Bang Firdaus. Saya di gunung, beliau di laut. Kalau Bang Firdaus kan di bukit, ya kan, di gunung. Saya di lautnya, di pesisir laut. Udah sering lihat di media sosial, jadi ya seperti udah ya biasa aja gitu. Maksudnya udah sering lihat track recordnya kan di media sosial, bukan lagi orang yang nggak dikenal. Bahkan setiap pertemuan dengan orang Bima itu, ketemu dengan orang Bima itu jadi bahasan gitu loh, pembicaraan gitu. Artinya yang beliau tuh emang orang yang udah dikenal gitu loh, bukan berarti belum pernah ketemu tapi nggak kenal Bang Firdaus, kenal tapi nggak pernah ketemu karena emang bukan ininya kan, ibaratnya baru kali ini aja ketemunya. Bang Firdaus itu keturunan Sultan Bima. Itu kan kekayaan alam ada di Bima sana. Mengenai klaim Firdaus yang mengaku anak cucu keturunan Sultan Bima juga bukan kali ini viral. Pada tahun 2022, Firdaus sempat terlibat perdebatan sengit dengan lembaga adat Sultan Bima. Dan baru-baru ini, video lama penolakan klaim Firdaus kembali viral di media sosial. Menanggapi video tersebut, Firdaus mengaku sudah berbicara dengan keluarga Sultan Bima. Dan mereka sepakat untuk islah. Lantas, benarkah klaim Firdaus yang mengaku sebagai keturunan Sultan Bima? Dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu, dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Dan memang Sultan Bima dalam naskah-naskah itu setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya, jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik. Itu biasanya disebutkan menikah dengan ini, gundik ini, itu, dan ada turunannya itu biasanya disebutkan. Nah, ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami. Itu video berita lama lama. dinaikin. Oh, itu video lama. Itu Video berita lama lama. yang udah diolah lagi. Kalau Bu Dewinya udah Islam, kita udah, dan memang itu keluarga kita, memang keluarga Sultan Bima. Jadi kita nggak ada masalah lagi dengan mereka. Kita udah Islam karena di Bima itu kan ada yang namanya rumah parentah. Dari keturunan saya rumah parentah, ada juga rumah bicara. Jadi rumah bicara itu ada yang Perdana Menteri. menjadi Perdana Menteri gitu loh. Kalau saya memerintah gitu, kamu Raja dan Perdana Menteri. Raja dan Perdana Menteri. Jadi itu adik kakak. Raja dan Perdana Menteri itu adik kakak. Dari Bilmana, ya, Balmana atau Bilmana, keturunan kami dengan Manggampodonggo keturunan mereka. Itu adik kakak. Bilmana dan Manggampodonggo itu adik kakak. Makanya istananya beda. Kalau kami di Wawo dan di Asikalende, kalau mereka di situ bekas dermaga dulunya. ASEAN diviralkan oleh Ratna yang bilang, mana Firdaus nggak punya istana nih gitu. Ya jelas nggak punya di situ, kalau di situ nggak punya. Bukan istana kami, karena kami rumah rato, rumah perintah. Kalau rumah perintah istananya di Oiwobo sana, di tempat di bukit, di gunung tempat pemandian para raja. Gitu. Kalau itu istana kami yang paling lama, yang paling tua. Gitu. Jadi kalau di bawah itu, ya itu dulunya Sah Bandar. Sah Bandar dijadikan istana oleh mereka, keluarganya mereka gitu. Dulu laut. Dulu laut itu. Justru saya tuh sebenarnya kenal Bang Firdaus itu dari orang-orang terpandang di Bima gitu loh, orang-orang yang pejabat lah gitu. Yang kami kenal Bang Firdaus itu emang keturunan Raja Bima gitu loh. Pesan saya tetaplah menjadi orang yang humble, kerja yang gigih, yang bermanfaat buat banyak orang, terus mau belajar untuk memperbaiki diri biar ibaratnya sikap dan tingkah laku mesti jangan terlalu gegabah gitu ya, agar kita tuh menjauh dari pandangan negatif orang lain gitu. Jadi itu penting sih, pengendalian diri gitu ya. Agar yang udah baik makin baik gitu. Firdaus Oiwobo selama ini dianggap sebagai public enemy. Perselisihannya dengan Hotman menjadi salah satu yang ramai menjadi perbincangan.
Puncaknya saat Firdaus mengamuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari situlah Firdaus dan Hotman terlibat perselisihan sengit, dari saling ejek hingga saling menjatuhkan. Di tengah panasnya gesekan dengan Hotman, Firdaus kini memutuskan mengakhiri perseteruannya dengan Hotman. Bukan lantaran takut, tetapi atas permintaan ibunya yang melarangnya berseteru dengan Hotman. Dan mungkinkah ini akan menjadi awal yang baik bagi Firdaus untuk mengakhiri perseteruannya dengan Hotman Paris? Kalau sekarang kan saya udah mulai ngerem, nggak mau menyerang beliau, kecuali beliau udah terlalu baru saya. Kalau sekarang udah nggak saya udah nggak pernah bahas dia lagi di TikTok udah. Kan saya udah dilarang oleh ibu saya kan kemarin. Nah, ibu saya jangan terlalu keras lah nyerang Hotman gitu. Boleh kamu mengcounter semua apa yang di branding oleh dia seperti tadi kan. Katanya saya beli baju di Impress, saya nggak pernah belanja di baju di Impress kan gitu. Jadi saya counter gitu. Karena kalau kebohongan dan hoax yang tidak disanggah itu akan menjadi suatu kebenaran menurut pemikiran orang kan gitu. Makanya saya sanggah. Kalau Hotman ngomong saya pakai baju kaki lima atau Impress atau apa, sah-sah saja sih. Karena kan memang dia ngiri sama kegantengan saya kan gitu. Udah gitu saya dipakein apa aja pantas kan gitu. Saya dipakein daun pisang kering aja pantas kok gitu. Jadi beda dengan Hotman Paris, mau di branding kayak apapun pakai, bila perlu di hot mic mukanya pun tetap aja gitu. Tetap aja gitu. Itu juga gitu. Jadi artinya di sini kalah jauh lah kalau misalnya ganteng Hotman Paris sama saya gitu. Kalau Hotman Paris dibalur oleh berlian seluruh tubuhnya tetap kalah. Karena saya mempunyai kegantengan yang jauh lebih perfect daripada Hotman. Gue kan memang jarang punya duit. Yang punya duit, yang megang duit kan istri. Yang kedua, kalau gue megang duit kan jeleknya selalu nggak pernah ada duit di tangan gue. Mau 100 juta, 200 juta habis. Bagi-bagi clear gitu. Boro-boro Lamborghini, dia pegang Lamborghini aja belum pernah. Pulang dia minta nasi bungkus, 10 bungkus. Ini Rudy yang cerita sama gua, ya. Dari para pemilik akun, pemilik usaha, TV, IG, TikTok, kalau kau masih mengundang dia, kau menghancurkan bisnis kamu sendiri, ya. Itu si Sultan Uranium palsu perlu segera dikirim ke daerah pulau terpencil. Karena apa? Semua orang sekarang muntah kalau lihat wajahnya di TV. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.